dikurbankan di masjid ini ratusan ekor, sapi yang dikurbankan di masjid ini puluhan ekor, itu tidak akan sampai kepada Allah sedikit pun. Allah tidak akan menilai sedikit pun. Allah tidak akan memberikan apapun sedikit pun, karena tidak akan sampai kepada Allah. Daging dan darah kurban itu wala
walakin akan tetapi yanalu yang akan sampai kepada Allah itu at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian, at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Kadzalika, seperti itulah sakharaha, Allah menundukkan seluruh hewan kurban itu lakum bagi kalian, litukabbiru, supaya kalian membesarkan Allah kepada Allah, alamat atas segala sesuatu, hadahu yang telah Allah janjikan pada kalian, wabasyir, dan berilah kabar gembira oleh engkau al-muhsinina, kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Ini ayat nerangkan tentang inti dan hakikat dari kurban. Allah nyatakan tidak akan pernah pakai kalimat lan yanala, tidak akan pernah itu berarti sedikit pun, sekecil apapun, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Daging dan darah kurban sekecil apapun, apalagi besar, sampai kapanpun itu tidak akan pernah artinya. Orang yang kurban, sebesar apapun itu hewan kurban, sekalipun harga sapi itu taruhlah miliaran, saking hebatnya itu sapi, atau harga kambing itu ratusan juta umpamanya satu ekornya, atau kambing yang dikurbankan di masjid ini ratusan ekor, sapi yang dikurbankan di masjid ini puluhan ekor, itu tidak akan sampai kepada Allah sedikit pun. Allah tidak akan menilai sedikit pun, Allah tidak akan memberikan apapun sedikit pun, karena tidak akan sampai kepada Allah. Daging dan darah kurban itu waliyanalu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Artinya si orang yang kurban, yang diukur oleh Allah tentang kurbannya bukan seberapa besar hewan kurbannya, bukan seberapa banyak darah yang tercurah ke tanah saat hewan itu disembelih, bukan berapa ekor dia kurban, bukan berapa puluh ekor semahal apa dia kurban, tapi yang akan sampai kepada Allah dan yang akan Allah hargai kalau itu sampai, akan Allah beri nilai kalau itu sampai, akan Allah beri segenap kesempurnaan anugerah kalau itu sampai, adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Sehingga saat si A kurban, apa yang melatar belakangi dia kurban, apa
yang jadi niat dia kurban? Apa yang memotivasi dia kurban? Satu. Dan kita sebagai panitia kurban, apa yang melatar belakangi, apa yang jadi niat, apa yang jadi motivasi, dan masyarakat yang membantu pelaksanaan penyembelihan dan seterusnya sampai selesai dari hewan kurban. Apa yang melatar belakangi dia membantu, apa yang memotivasi dia membantu, apa yang jadi niatan dia membantu. Dan Allah ya'lamu ma fis sudur, tahu isi hati, ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, ngerti betul apa yang tercetus dalam jiwa. Ya'lamu kulla syai'in, tahu persis kepada segala sesuatu. Nggak akan ada yang bisa ngomongin Allah. Ada 1001 alasan seseorang berkurban. Ada karena alasan malu. Di tengah-tengah masyarakat jadi tokoh masyarakat. Kalau saya nggak kurban, gimana orang bilang? Nah, ini udah lain. Ada karena alasan, maaf, disangkutin sama politik. Besok mau rame pemilihan umum, saya nyari simpati orang. Kurbankan ke masjid ini 100 ekor kambing, berharap masyarakat memilih. Itu lain. Dan lain sebagainya. Niatan orang, motivasi orang, latar belakang orang dalam berkurban. Demikian juga saat orang berusaha menghimpun hewan kurban di masjid jadi panitia kurban, banyak motivasinya. Karena tetap aja, jangankan di luar masjid, dalam masjid pun tetap ada setannya ya Pak ya. Tetap aja ada motivasi lain, sehingga tidak sedikit yang tergelincir niatnya membantu penyembelihan hewan kurban pun ada banyak motivasi. Sampai-sampai sering diketemukan orang yang membantu penyembelihan menyembunyikan irisan daging kurban. Itu apa motivasinya ngebantu? Nah, ini udah bahkan sengaja dari rumah sudah bikin strategi. Nanti kalau bapak bantu iris, ibu di belakang ya. Nanti bapak sembunyiin di sana, ibu yang ambil, atau anaknya dijejer, atau panitia telah membuat kesepakatan yang baru, dikasih 1 kresek untuk tanda terima kasih ngebantu, tapi dia ambil 2 kresek atau 3 kresek. Bahkan karena takut ketahuan, nyari sembunyi-sembunyi. Kan ini udah lain. Maka jerih payahnya, tetesan keringatnya dan lain sebagainya, la yanalallahu, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Luha, semua daging kurban, wala dimauha, dan tidak pula semua darah kurban. Tidak jadi nilai tepes demi tepes darah kurban, tidak akan jadi nilai iris demi iris daging kurban.
berarti tidak dapat pahala, tidak dapat ridho, tidak dapat berkah, tidak dapat naungan, tidak dapat perlindungan, tidak dapat ampunan, tidak dapat apa yang Allah janjikan. Kenapa? Lalu tidak sampai. Ini hamba-hamba supaya sampai di mana? Walaki yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai adalah ketakwaan kalian. Seberapa besar nilai di sisi Allah, penentunya adalah takwa. Seberapa besar karunia Allah nantinya setelah dia kurban, penentunya adalah takwa. Apa itu takwa? Sebuah proses ketaatan kepada Allah dari waktu ke waktu, tidak ada kata henti. Itu takwa. Menunaikan perintah, menjauhi larangan dari waktu ke waktu, tiada henti. Sehingga kalau kita Allah 183 tentang puasa, kalimat akhirnya takut, lalang kita takut. Mudah-mudahan ayat takwa pakai kata kerja bentuk mudhari dalam tata bahasa. Kata kerja bentuk mudhari itu memiliki makna terus menerus, sedang dan akan, hal wal istiqbal. Sedang dan akan artinya terus menerus. Jadi orang yang takwa itu orang yang terus menerus berusaha dengan segenap permasalahannya, rintangan dan tantangannya untuk taat kepada Allah. Jadi kurban yang dia tunaikan bukan sesuatu yang ujung-ujung, bukan sesuatu yang saat itu saja, tapi ada sebuah proses panjang dari getaran hati, dari gerakan iman untuk taat kepada Allah. Sehingga nama penyembelihannya tidak disebut adhiyah, harinya disebut Idul Adha, hari nyembelih. Tapi penyembelihannya tidak disebut adhiyah, niatnya pun tidak niat adhiyah. Istilah yang dikenalkan adalah kurban. Juga tidak pakai bahasa anhar pasolli li rabbika wanhar, tidak pakai bahasa itu. Sholatlah karena Tuhan, wanhar dan berkurban. Tapi kenapa pakai bahasa kurban? Kurban asal kata dari korba, yang rohu kurbanan. Kalau bahasa kita kan artinya korba itu dekat, yang rohu mendekat, akan sedang dekat. Kurbanan artinya pendekatan diri. Sehingga nyembelih hewan kurban itu dimotivasi oleh keinginan makin dekat kepada Allah. Menunaikan kurban itu didasari oleh kesadaran bahwa saya harus terus-menerus mendekat kepada Allah. Saya tidak boleh berhenti mendekat kepada Allah. Saya harus menjadikan segala sesuatu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Nah, hamba-hamba Allah hingga saat datang hari
idealnya kita harus merasa diingatkan tentang perjalanan pendekatan diri kepada Allah. Orang yang berkorban harus didasari oleh upaya untuk mendekat kepada Allah. Kita yang kurban harus didasari oleh niatan mengabdi kepada Allah, pengabdian, pendekatan diri kepada Allah. Dan mohon maaf, termasuk yang membeli hewan kurban, yang mengurus hewan kurban, idealnya mereka pun punya semangat yang sama, yaitu semangat mendekat kepada Allah. Rasulullah ketika Rasul kurban disembelih oleh Rasul sendiri, istri Rasul kurban disembelihkan oleh Rasul. Sahabat kurban ada yang tidak mampu menyembelih sendiri, memohon kepada Rasul untuk disembelihkan. Bukan hanya sekedar karena Rasul mampu menyembelih, bukan hanya sekedar karena Rasul bisa menyembelih, tapi yang lebih penting lagi karena Rasul manusia tersoleh di antara semua orang saat itu. Jadi idealnya yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang soleh, orang yang niatnya lurus, orang yang terpelihara pendekatan dirinya kepada Allah. Ini bukan sembelihan untuk jualan yang setiap orang menjagal bisa menyembelih walaupun tidak sholat, asal bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, ini sebuah pembelian, proses pendekatan diri kepada Allah yang seluruh rangkaiannya harus terpelihara kemurnian, penghambaan dirinya kepada Allah, tidak boleh sembarangan. Hamba-hamba Allah bilang ini syarat kurban kalau pengen sampai kepada Allah harus bersumber dari takwa. Kalau kurban itu bersumber dari takwa, maka sekalipun itu kurban hewan yang kecil, harganya murah, bisa jadi nilainya di sisi Allah jauh lebih gede daripada hewan kurban yang mahal dan besar. Kita kasih contoh ilustrasi. Ada seseorang berkurban 1 ekor sapi harga 900 juta limousin gede. Dia kurban berbunda ini, hewan menjadi tontonan kecakar masyarakat karena dalam sejarah Buddha baru kali ini ada limousin segede itu. Terus ada satu lagi yang kurban kambing kecil kurus, harganya 2 juta, biasanya 3 juta, ini 2 juta. Yang menjual karena kasihan melihat si ibu yang ngasihkan duit 2 juta kurang 50.000 pengen dapat kambing. Si ibu kurban dikelurung-ludakan oleh panitia, diikat di samping sapi di molsin, jadi ketawa orang dengan hati. Anak-anak pada ngeguyonin, nyandain dan seterusnya. Pertanyaannya, di sisi Allah mulia yang mana? Di sisi Allah nilainya besar yang mana? Di sisi Allah hebat yang mana? Karunia-Nya sempurna yang mana? Maka belum tentu yang kurban di molsin jauh lebih hebat di sisi Allah.
ditelusuri latar belakang, motivasi dan lain sebagainya. Pendek kata, siang kurban limosin ini mengeluarkan duit 900 juta. Duit 900 juta bagi dia seperti beli permen. Saking kayanya, saking bingungnya duit untuk apa. Bagi dia 900 juta seperti beli bakso tumpah. Gak ada beban sedikit pun dalam kesehariannya. Satu. Yang kurban 2 juta ini dia harus menderita 1 tahun, ngecekil kita tinggal 1 tahun, ngurangin asap dapur 1 tahun. Dia miskin tapi semangat pengen kurban. Tiap hari dia ngisiin 2.000, 5.000, 10.000. Misi hanya bukan karena berlebih, tapi karena saking pengen kurban. Dia ngedoa, nangis ngedoanya, minta tahun ini bisa berkurban. Dia buka celengannya, bekas oples kulit, dihitung uangnya 1.000, 2.000. Sambil malu-malu dia datang ke tukang jual kambing, nanya dengan suara yang dipelankan, adakah kurban kambing harga 2 juta? Beban perasaan, beban penderitaan 1 tahun, pengen 1 juta. Apakah ini tidak jadi ukuran Allah? Hamba disembelih itu hewan kurban. Sapi darahnya berlimpah, kambing darahnya dikit. Dikuliti dibagikan sapi untuk 1 kampung selesai, kambing untuk panitia aja gak cukup. Tapi di sisi Allah jelas lain. Ini adalah sebuah ilustrasi. Jadi kalau nanti kurban, benahi diri. Oh, harus terlebih dahulu, perbanyak ibadah terlebih dahulu. Bahkan Rasul ajarkan puasa 9 hari sebelum datang hari Al-Quran. Itu dalam rangka Allah. Hamba-hamba Allah fillah, kadzalika, seperti itulah sakharaha, Allah tundukkan hewan kurban itu bagi kalian. Tujuannya Allah bikin kalian mampu beli kambing, Allah bikin kalian mampu beli sapi, Allah tundukkan kambing dan sapi pada kalian litukabbilullah, agar kalian menempatkan Allah sebagai zat yang maha besar dalam hidup kalian. Ketika kurban, yang ada dalam dirinya siang kurban adalah upaya menempatkan Allah sebagai zat yang maha besar dalam hidupnya, bukan tentang dirinya tapi tentang Allah, bukan tentang harga dirinya, martabatnya, kehormatannya di tengah-tengah masyarakat, tapi tentang Allah. Itu kabirullah ala ma'adakum wa basyiril muslimin, beri kabar gembira kepada orang yang muhsin. Kurban yang akan sampai kepada Allah adalah takwa. Orang yang kurban, dia berkurban dalam rangka menempatkan Allah sebagai zat yang maha besar dalam hidupnya. Kemudian Allah akhiri dengan kalimat wa basyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Antak budahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
menghamba kepada Allah, engkau ibadah kepada Allah, diantaranya kurban, seakan-akan kau melihat Allah. Fa'illam takun ta'ahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yaroka, Allah melihat kamu. Orang yang muhsin adalah orang yang merasa dilihat oleh Allah, menyadari, dilihat, didengar, dinilai, diperhatikan oleh Allah, sehingga orang yang kurban dia akan berusaha dalam batas kemampuannya, maksimal dalam batas kemampuannya. Kenapa? Allah melihat. Panitia kurban, wa basyiril muhsinin, beritahulah kepada orang yang muhsin, yang sadar bahwa setiap geraknya dilihat oleh Allah. Saat kamu mau mengiris dari kurban, mau disembunyikan, ingat lihat Allah, ingat dilihat oleh Allah. Saat kamu mau mengambil kresek lebih dari hak kamu cuma dikasih hak satu kresek sebagai panitia, tapi kamu mau mengambil 2 atau 3, ingat Allah melihat kamu. Awas ini Pak, mohon maaf, saya nggak tahu di muda kita ini gimana, karena saya tiap Idul Adha yang beli di tempat lain, jadi nggak pernah tahu. Tapi dimanapun, ya setan tetap ada yang terus menggerogoti, ambil itu nggak tahu, orang nggak tahu itu ambil itu. Nah ini siapapun itu, maka sekali lagi mulai hari ini Bismillah, Allah akan wabashirin sini. Demikian juga masyarakat yang mungkin saja terselip karena panitia lupa, akhirnya tidak dapat itu kresek kurban, maka dia harus sadar bahwa bukan masalah daging dan dari hewan kurban, tapi bagaimana menyikapinya. Ketika dapat bersyukur, ketika tidak dapat jangan ngomel, bagaimana menyikapinya. Penyikapan akan menuai ridho Allah dan seterusnya. Ini hamba-hamba Allah bilang sedikit bahasan, karena saya ingin ada waktu bagian waktu tanya jawab, padahal pembahasannya bisa jauh lebih luas, namun karena waktunya terbatas. Baik para bapak, barangkali ada yang ingin bertanya sampai lebih dikit boleh. Mari silakan. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Waftah lana abwaaba taubat, bukakan seluruh pintu taubat untuk kami ya Allah. Waj'alna minat taibin qabla mautina, jadikan kami jadi hamba-hambamu yang ahli bertobat sebelum datang kematian kami ya Allah. Allahumma rizqna taqarruba ilaik, anugerahkan kepada kami kesempatan untuk mendekat kepadamu ya Allah. Allahumma rizqna ma yuqarribuna ilaik, anugerahkan segala sesuatu yang akan membuat kami bisa makin dekat kepadamu ya Allah. Allahumma rizqna ta'ataka wa ta'ata rasulik, ya Allah anugerahkan kami kemampuan untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu ya Allah. Allahumma rizqna ma'rifata, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengenalmu ya Allah. Allahumma rizqna hubba, anugerahkan cintamu kepada kami ya Allah. Warzuqna ma yuhibbu, anugerahkan kepada kami segala sesuatu yang akan membuat kami bisa mencintaimu ya Allah. Allahumma rizqna mahabbata, anugerahkan kemampuan mencintaimu ya Allah. Allahumma rizqna syauqa ila liqa'i, anugerahkan kepada kami kerinduan untuk bisa bertemu denganmu ya Allah. Allahumma rizqna liqa'i, anugerahkan kepada kami anugerah pertemuan denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Besar harapan kita Allah mengijabah doa kita semua. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.